Siapa sih yang nggak pengen masalah tanaman cepat teratasi dengan campur pupuk sekaligus? Sayangnya, tidak semua pupuk boleh dicampur begitu saja. Karena reaksi dari masing-masing senyawa, bila tidak cocok dicampur malah justru akan membuat pupuk tidak berfungsi secara normal. Biasanya ditandai dengan perubahan wujud seperti menggumpal. Ada banyak sekali endapan, ada sesuatu yang mengapung, terjadi perubahan warna, terjadi juga perubahan suhu, dan ada aroma yang sangat menyengat. Beberapa pupuk yang tidak boleh dicampur ini adalah pupuk tunggal. Lantas, apa saja pupuk yang tidak bisa dicampur? Pertama, adalah pupuk urea dan KCl atau TSP. Pupuk urea apabila dicampur dan diaplikasikan bersama pupuk KCl, akan mengakibatkan terbentuknya gumpalan-gumpalan sehingga penyebaran pupuk tidak merata dan pupuk sulit diserap oleh tanaman. Tepatnya, KCl yang akan menggumpal. Sementara campuran urea dan TSP bisa menaikkan pH tanah, sehingga bisa mematikan mikroorganisme di tanah yang memproduksi enzim urease. Urea dalam tanah akan mudah terurai oleh enzim urease yang diproduksi oleh mikroorganisme tanah. Pupuk nitrogen sebaiknya tidak dicampur dengan pupuk fosfat seperti TSP, SP36 atau SP18 karena akan menurunkan pH tanah. Tanah yang terlalu masam akan mematikan mikroorganisme tanah penghasil enzim urease, sehingga tidak baik untuk tanaman. Namun, kalau KCl dan TSP bisa diaplikasikan bersamaan. Untuk aplikasi secara bersama keduanya tidak saling mengganggu. Yang kedua adalah pupuk mikro dan makro. Pupuk mikro sejatinya memiliki konsentrasi yang sangat sedikit. Apabila dicampur dalam waktu yang sama, dalam larutan yang sama dengan pupuk makro, ada kemungkinan hara mikro akan tertekan oleh hara makro. Misalnya, ketika pupuk tembaga dicampur dengan urea dan rok fosfat. Urea dan rok fosfat akan cenderung menurunkan penyerapan hara tembaga oleh tanaman. Maka aplikasinya, paling tidak membutuhkan selang waktu maksimal 4 minggu. Selanjutnya yang ketiga, adalah urea dan dolomit atau kalsit atau abu. Ketika urea diaplikasikan bersamaan dengan dolomit, maka urea akan menjadi amoniak yang berlebihan. Apabila sudah menjadi amoniak, akan dengan mudah menguap di udara. Dalam kasus ini, yang terjadi kita malah kehilangan pupuk. Maka dari itu, interval pemupukannya sebaiknya adalah 1 bulan. Lalu, kalium dan dolomit. Pupuk dolomit merupakan pupuk yang mengandung unsur kalsium dan magnesium. Interaksi antara unsur kalium dengan magnesium bersifat antagonis, begitu pula antara unsur kalium dan kalsium. Aplikasi pupuk kalsium dan pupuk kalium seperti ZK dan KCl secara bersamaan, akan mengakibatkan unsur kalsium tidak dapat diserap secara sempurna oleh tanaman. Dalam dolomit juga ada kandungan kalsium. Apabila kalium dicampur dengan kalsium, ini akan menyebabkan kalsium tertekan sehingga tidak dapat diserap secara sempurna oleh tanaman. Lalu kalium dan magnesium atau pupuk kiserit. Contohnya pencampuran antara KCl dengan kiserit. Dua pupuk ini bertentangan. Karena ketika konsentrasi KCl meningkat dalam tanah, ia akan menekan fungsi dari magnesium. Begitu pula sebaliknya. Maka minimal pemberian pupuk ini diberi jeda 1 bulan.
Dan terakhir pupuk ZA. Kalau membicarakan pupuk ZA, masalahnya bukan hanya tentang pencampuran. Sebaiknya pupuk jenis ini tidak digunakan untuk tanaman hortikultura yang cepat panen seperti cabai. Meskipun murah, pupuk ZA sangat menurunkan pH dengan cepat. Jika nekat digunakan, ini akan berdampak pada tanaman yang kerdil, tidak bisa tumbuh dengan normal. Kalaupun memang ingin mendapatkan efek dari pupuk lebih cepat, sebaiknya pakai cara semprot pada daun. Pupuk daun yang mengandung kalsium tidak disarankan untuk dicampur dengan pupuk daun yang mengandung fosfat. Setiap pupuk daun yang berbahan kimia bisa dicampur dengan pestisida selain yang berbentuk formula larut air, seperti SC, SP, atau SL, karena sesama larut air akan menimbulkan reaksi kimia yang mengubah susunan kimiawi keduanya. Dalam bentuk merek apapun itu, kalau formulasinya larut air, jangan dicampur dengan pupuk daun. Menyinggung pencampuran pestisida, sebenarnya sudah kita bahas pada beberapa video. Silakan bisa diulang untuk dipahami. Bagaimana jika pupuk MKP dicampur dengan fungisida? MKP Pak Tani sendiri merupakan pupuk yang berbentuk kristal, sangat mudah larut dalam air. Pemakaian MKP Pak Tani 10 gram per liter air dapat dicampur dengan fungisida, terutama dalam mengendalikan penyakit. Lain halnya kalau juragan sedang mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Pupuk yang mengandung nitrogen tidak boleh dicampur dengan fungisida. Misalnya seperti urea, NPK, atau KNO3. Kenapa? Sebab nitrogen adalah makanan bagi jamur. Sekalipun fungisida yang dipakai sudah bagus kerjanya, kalau kita beri makan pada jamur yang mau kita bunuh, apa yang akan terjadi? Pengendalian penyakit malah jadi lebih lama juragan. Kalau mikroba yang dimaksud adalah PGPR, bila dicampur dengan pupuk NPK boleh-boleh saja. Tapi, kalau mikroba yang merupakan dekomposer seperti M4 dan sejenisnya, bila campur NPK bisa mati. Apalagi bila dicampur dengan fungi atau insektisida. Perusahaan pembuatnya saja, yaitu M Indonesia, melarang penggunaan M4 bila dicampur dengan pupuk kimia atau pestisida. Rasanya pembahasan tadi sudah cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di benak kita ya juragan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.